Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan produksi untuk suatu FSA. Aturan produksi bahasa reguler, definisi, sebuah otomata menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai inputan semua unta yang menggerakkan dari state awal ke state akhir. Jadi mata kuliah atau materi ini dari satu materi ke materi yang lain itu sangat ada keterkaitannya. Jadi dari awal pertemuan kita telah mempelajari sebuah FSA. FSA dapat menerima string apabila string tersebut bisa bergerak dari start state atau state awal dan bergerak sampai dengan state akhir atau final state. Dia diterima. Kalau ditolak berarti dari start state dia tidak akan sampai ke final state apabila diinputkan string tersebut. Jadi sama. Contoh, sebuah otomata berikut menerima ekspresi reguler AA atau BA. Masih ingat kan ya? Di sini ada simbol union, berarti dibacanya atau. Jadi ada dua bahasa yang dapat diterima oleh mesin atau oleh sebuah otomata tersebut, yaitu AA atau BA. Jadi jika diinputkan AA, dia sampai dengan final state, atau diinputkan BA, dia juga bisa sampai dengan final state. Kita cek, jadi seperti ini. Bila diinput AA, dari start state dia akan bergerak ke final state. Begitu pula dengan BA. BA bergerak dari start state akan berhenti ke final state. Selain dengan ekspresi reguler, suatu otomata dapat dikonstruksikan dengan yang disebut aturan produksi. Jadi, selain dengan ekspresi reguler yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, kita bisa mengkonstruksikan FSA ini dalam sebuah aturan produksi. Jadi di sini nanti ada yang diketahui dari aturan produksi, kita diminta untuk membuat FSA-nya, atau sudah ada FSA-nya, kita diminta untuk membuat aturan produksinya. Batasan AP untuk bahasa reguler adalah di sini A menghasilkan alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah sebuah simbol variabel. Masih ingat kan ya perbedaan variabel, terminal, dan lain sebagainya? Kalau simbol variabel adalah huruf kapital. Simbol non variabel adalah simbol yang huruf kecil atau sering disebut dengan simbol terminal. Jadi jangan bingung antara simbol variabel dan simbol terminal. Masih sama. Diingat salah satu saja biar kalian tidak bingung. Simbol variabel adalah huruf kapital, sedangkan non variabel atau simbol terminal adalah huruf kecil. Alfa adalah sebuah simbol variabel, nama state-nya. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan terletak di paling kanan input. Jadi, beta atau ruas kanalnya itu maksimal apabila memiliki simbol variabel, itu simbol variabelnya harus terletak di sebelah kanan atau huruf kapitalnya itu harus di sebelah kanan. Jadi didahului dengan simbol-simbol terminal terlebih dahulu, baru nanti diakhiri oleh simbol variabel. Aturan produksi ini dibaca alfa menghasilkan beta. Alfa sebuah simbol variabel atau simbol non-terminal, nama state, di mana simbol ini masih bisa diturunkan. Beta berupa simbol terminal yang sudah tidak bisa diurutkan lagi jika mengandung simbol non-terminal, atau non-terminal berarti simbol variabel, maksimal memiliki sebuah simbol variabel atau non-terminal dan letaknya di paling kanan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Suatu tata bahasa didefinisikan dengan 4 tapel, yaitu VTPS. V adalah himpunan simbol non-terminal, T adalah himpunan simbol terminal,
P adalah himpunan aturan produksi, S adalah simbol state awal. Kita sudah menggunakan tabel yang berbeda dengan tabel yang biasanya. Tabel biasanya itu kan Ki, Lambda, Sigma, dan lain sebagainya. Di sini tidak. Di sini menggunakan 4 tabel yaitu VTPS. V himpunan simbol non terminal, T adalah simbol himpunan simbol terminal, P himpunan aturan produksi, dan S adalah simbol state awal. Dalam mengkonstruksi aturan produksi, tata bahasa reguler dari sebuah FSA adalah cara-caranya yang pertama, memperhatikan state-state yang bisa menuju ke state akhir. Ya, diperhatikan di sini, memperhatikan state-state yang bisa menuju ke state akhir. Kita cek, Q0 bisa menuju state akhir? Bisa. Q1 bisa menuju state akhir? Bisa. Jadi kita harus memperhatikan state-state yang menuju ke state akhir. Misalnya diketahui FSA seperti ini, kita buat aturan produksinya. Jadi, ganti nama semua state, yaitu, jadi kita kan pertama kita ketahui ada 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2. Di state tersebut, ya state tersebut kita mencoba mengkonstruksikan ulang, di mana dia berkorelasi dengan semisal di sini S dia menggantikan Q0. Jadi Q0 itu berkorelasi dengan S. Q1 berkorelasi dengan A dan seterusnya. Jadi diubah Q0 sama dengan S, Q1 sama dengan A. Q2 tidak diganti. Kenapa Q2 tidak diganti? Karena Q2 adalah final state dan tidak ada busur keluar. Ini yang diperhatikan. Nanti akan Ibu berikan contoh-contoh berikutnya yang kalian akan lebih memahami kapan sih state akhir itu dihilangkan atau dihapus, kapan sih state akhir itu muncul dan nanti ada labelnya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Q2 tidak diganti karena state akhir dan Q2 tidak ada busur keluar sehingga menjadi ini syarat ya. Ketika final state itu hilang, syaratnya adalah yang pertama Q2 adalah final state dan Q2 tidak memiliki busur keluar. Kalau dan berarti kedua-duanya harus memenuhi ya. Dia final state dan tidak ada busur keluar, baru dia dihapus. Sehingga aturan produksinya adalah, sini bisa dilihat, jika dari state S diberi inputan A, dia bergerak ke state A. Jadi di sini A kecil dari S diberi inputan A masuk ke state A. Setelah itu S diberi inputan B ke Q2. Karena Q2 sudah dianggap sebagai final state dan tidak memiliki busur keluar, jadi dia hanya dituliskan B seperti ini aja. Artinya S jika diberi inputan B, dia mencapai final state. Gitu ya. Lanjut A, state A ya sekarang. S-nya sudah selesai, AB, state A. State A diberi inputan A, masuk ke final state. Ya, berarti A diberi inputan A kecil masuk ke final state, jadi A aja. A diberi inputan B masuk ke A sendiri. Begitu. Jadi bisa ditulis di sini S diberi inputan A kecil masuk ke state A dan S diberi inputan B, dia menuju ke final state. Ditulisnya B seperti ini, bisa ditulis S menghasilkan A kecil A besar atau B. Ingat di sini artinya atau ya, ini garis lurus di sini. Jadi S itu menghasilkan 2 aturan produksi, yakni A kecil A besar dan B. Untuk yang A juga sama. A ini menghasilkan A kecil yang menuju ke final state langsung, dan tadi apabila state A diberi inputan B, itu akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu A. Ditulis A menghasilkan A kecil atau B A besar, yaitu input B menuju ke state-nya sendiri. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk tabel VTPS, kita perhatikan lagi. V
adalah himpunan simbol variabel V. T adalah himpunan simbol terminal. VT, P aturan produksinya, dan S adalah start state-nya. Jadi kita tahu himpunan simbol variabelnya adalah S dan A saja. Kalau T, himpunan simbol terminalnya A dan B. Setelah itu S-nya adalah start state dan aturan produksinya ini ya. Jadi semuanya ini ditulis. Nih hasilnya tadi. Begitu. Ini untuk mengkonversi dari sebuah FSA, kita diminta untuk menghasilkan aturan produksi apa, mencari aturan produksi yang dihasilkan oleh FSA tersebut. Kita beri contoh soal lagi. Konstruksikan aturan produksi dari FSA berikut. Diperhatikan di sini. Bentuk contoh 1 dan latihan yang di sini berbeda ya. Kalau di sini start state itu sendiri, final state itu sendiri, dan final state di sini tidak ada anak panah keluar lagi, ya kan? Atau tidak ada busur keluar. Kalau di sini kita lihat start state juga sebagai final state, ingat-ingat. Start state juga sebagai final state. Ini beda, guys. Setelah itu final state-nya memiliki busur keluar, yakni dia bisa diinputkan A, bisa diinputkan B, dan seterusnya. Jadi, kalau case seperti ini, nanti untuk start state-nya akan diakhiri oleh tanda EMOVE atau EMT. Nanti akan Ibu jelaskan. Jadi, pertama-tama diperhatikan terlebih dahulu. Di sini ada state dari Q0 sampai dengan Q6. Dari state-state tersebut, kita harus mengkonfigurasikan sehingga Q0 sampai dengan Q6 ini akan berubah menjadi simbol variabel, yakni mau pakai S, PQRS dan seterusnya, atau A, B, C, D, terserah kalian. Jadi disesuaikan dengan masing-masing individuali masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa pengen menggunakan simbol variabel apa. Kalau di sini Ibu menggunakan A, B, C, D sampai dengan E, dan start state Ibu inisialisasi sebagai S. Jadi, yang semula Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 berubah menjadi S, A, B, C, D, F, E, F. Di sini Q0 sebagai S, Q1 sebagai A, Q2 sebagai B, Q3 sebagai E, Q4 sebagai C, Q5 sebagai D, Q6 sebagai F, sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu, sama seperti langkah sebelumnya, kita cek aturan produksinya. Ya, seperti yang Ibu jelaskan, ini maaf kurang anak panah masuk ya. Jadi di sini harus ada anak panah masuk. Ibu kopikan terlebih dahulu biar kalian tidak lupa. Takutnya nanti lupa malah bikin salah. Oke, di sini ada anak panah masuk. Jadi ini start state ya. Oke, diingat-ingat kalau final state ya dia tidak memiliki busur keluar ya. Final state tidak memiliki busur keluar, dia dihapus. Ya kan? Tetapi kalau dia sebagai start state juga sebagai final state, setelah itu dia memiliki busur keluar, maka nanti di start state-nya di akhirnya diberikan EMOVE atau MT, artinya tanpa inputan apa-apa ya, dia sudah mencapai final state. Mas ingat kan ya? MT berarti kalau ada inputan MT, dia bisa berpindah dari satu state ke state yang lain tanpa adanya inputan. Kalau di sini artinya berarti tanpa adanya inputan apa-apa, dia bisa mencapai final state. Begitu. Lanjut. Bu, kenapa MT-nya langsung mencapai final state? Ingat, di sini aturan produksi di sini adalah menggambarkan bagaimana dia mencapai dari satu state ke state yang lain atau bisa mencapai ke final state-nya. Begitu. Karena S adalah state akhir dan punya busur keluar, sehingga
tulisannya seperti ini atau aturan produksinya seperti ini. Contoh, S diberi inputan A menuju state A. S diberi inputan B menuju ke state C. Apakah inputan S sudah selesai? Dicek lagi. Oh iya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, jadi kita tidak usah melanjutkan lagi, tetapi diingat di sini start state sebagai final state dan memiliki busur keluar, maka harus ditambah dengan empty atau A move karena state akhir dan punya busur keluar. Untuk state A, di sini B dia ke state B. B dia ya. Setelah itu adakah A punya lagi? Tidak. B diberi inputan A masuk ke S, berarti B AS. B diberi inputan B masuk ke B kecil masuk ke E, BE. Untuk yang C diberi inputan B masuk ke D, D diberi inputan A masuk ke F. Dan D diberi inputan B masuk ke S. Ini kurang satu anak panah lagi berarti. Gitu ya. Untuk yang ini Ibu akan perjelas lagi menggunakan Word agar kalian dapat memahami. Dari gambar atau dari FSA yang berbentuknya dari Q0 sampai dengan Q6, kita ubah menjadi S bla 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 sampai dengan E. Tergantung kalian. Kalau kalian nggak suka dengan huruf S, diganti yang lain boleh. Disesuaikan masing-masing individu. Ini kurang satu inputan lagi. Oke. Ini ya. Oke, kita cek satu persatu. S, A kecil, A besar. A kecil, A besar. Betul ya? B, dia ke S diberi inputan B, dia ke C. Oke, Q0 berkorelasi dengan S. Sekarang, yang A diinput B masuk ke B besar. Oke, betul ya? B masuk ke B besar. Berarti Q1 berkolerasi dengan A. Selanjutnya kita cek B. B itu Q2. B diberi inputan A masuk ke S. Ya kan? Diberi inputan B masuk ke E. Ini Ibu ingin menjelaskan perbedaannya contoh pertama dan contoh kedua. Kalau contoh pertama itu kan hanya A begini saja. Tidak ada S-nya. Kenapa seperti itu? Kenapa A saja? Karena final state-nya dihapus. Kalau di case ini itu berbeda. Case ini berbeda karena dia final state dan start state-nya memiliki busur keluar. Berarti di sini B diberi inputan A ke S. Selanjutnya kita cek satu-satu lagi. B diberi inputan B masuk ke E. B diberi inputan B masuk ke E. Kita cek. Jadi di sini A, S diberi inputan B masuk ke E. Ini. Jadi Q2 berkolerasi dengan B. Lanjut. Kita lanjutkan ke C. Kita lihat C hanya memiliki satu inputan yakni B. C diinputkan B masuk ke state D. Berarti di sini C diberi inputan B masuk ke D. Q4 berkolerasi dengan C. Lanjutnya yang D diberi inputan B, ya, punya inputan dua inputan ya, yakni B dan A.
Jika A dia menuju ke state F, jika di input B dia menuju ke state S atau final state. Jadi di sini D diberi inputan A menuju ke F atau diberi inputan B dia menuju ke S. Oke, untuk yang E apakah dia mempunyai inputan? Tidak mempunyai inputan sama sekali, jadi tidak usah diberi lagi. Oke, dari semua aturan produksi ini kita kumpulkan menjadi satu. Berarti kan kita punya V, ingat 4 tabel VTPS. VTPS untuk V berarti kan kita punya S, A, B, C, D, E, F. Setelah itu T, kita punya AB, kita punya P, aturan produksinya, kita tuliskan semua di sini aturan produksinya, kita kopikan semua. Oke, jangan lupa seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kita cek terlebih dahulu. Dia start state juga sebagai final state dan memiliki busur keluar, sehingga di sini harus ada null label atau empty. Jadi artinya tanpa diberi inputan apa-apa, dia bisa mencapai final state. Oke. Setelah itu start state-nya adalah S. Oke, jawaban ini itu masih bisa disederhanakan. Dengan cara apa penyederhanaannya? Penyederhanaan aturan produksi. Kita sederhanakan, kita copy dulu. Kita paste. Oke, kita cek satu persatu di sini. Jadi, kalau kita perhatikan, ya, contoh, Ibu beri contoh A. A diberi inputan B masuk ke state B. Nah, berarti kan kita ada hubungannya dengan B. B itu bisa ke AS atau BE. Jadi, di sini nanti disederhanakannya bisa berupa A bila diinputkan B, B kan? Disederhanakan menjadi A, B, sedang di inputan B kan masuk ke state B. Sedangkan state B punya AS dan BE. Kalau kita ambil yang AS, berarti di sini AS, B, AS. Jadi di sini beri inputan B, A ke state S. Betul kan? B, A ke state S. Oke, betul. BE atau bisa juga B, kan? Diberi inputan B bisa ke B, setelah itu diberi inputan B lagi bisa ke E. Jadi dari A bisa mencapai ke state E, berarti B, E. Seperti ini. Jadi dia bisa disederhanakan lagi jawabannya sampai dengan yang paling sederhana sekali gitu. Contohnya di sini BD, ini juga bisa digunakan lagi. C-nya nanti dihapus. Jadi tidak ada C. Kenapa C-nya dihapus? Karena C-nya tetap bisa digunakan karena di sini ada BC ya. Dihapus itu jika C-nya tidak bisa digunakan lagi. Jadi bisa disimpulkan tadi seperti yang Ibu jelaskan, aturan produksi itu kan alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah ruas kiri dan beta adalah ruas kanan. Ya, ini berarti alfa, ini adalah beta. Ini alfa, ini beta. Alfa ciri-cirinya apa? Dia hanya sebagai sebuah state atau simbol variabel. Variabel di huruf besar. Kalau ruas kanan itu beta, maksimal memiliki satu simbol variabel yang letaknya di
paling kanan. Jadi di sini, nih letaknya di kali paling kanan. B besar. A kecil, S besar, dan seterusnya. Nah, ini mencerminkan bahwa kita sudah membuat sebuah aturan produksi. Begitu. Kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Contoh kedua, konstruksikan aturan produksi dari FSA berikut. Jadi kita memiliki state berjumlah 4 dari Q0, Q1, Q2, Q3 dan memiliki inputan AB. Kita konstruksikan terlebih dahulu. Setelah itu kita ubah menjadi sebuah aturan produksi dengan ini kita ubah atau dikonversikan dalam bentuk V atau simbol variabel. Jadi Q0 kita korelasikan dengan S, Q1A, Q2B, dan Q3C. Setelah itu dicek lagi. Di sini berbeda case dengan yang contoh 1 ataupun contoh 2. Dia memiliki 2 final state, ya kan? Final state pertama, dia bertindak sebagai start state dan juga sebagai final state. Berarti, ingat, harus ada apa? Iya, betul sekali. Harus ada move-nya di akhir dari S ini. Sedangkan yang B, kita cek. B apakah memiliki simbol keluar atau busur keluar? Punya, yakni A dan B di sini. Kalau A, dia ke state C, dan B dia ke state A. Jadi nanti B ini tetap ada, ya. B ini tidak dihapus karena apa? Dia memiliki busur keluar. Yang dihapus itu ketika dia tidak memiliki busur keluar. Jadi di sini kita lihat, maka aturan produksinya Ibu masukkan terlebih dahulu biar kalian tidak begitu bingung. Ibu lebihkan sini. Kita cek satu persatu. V-nya SAB. Ini kurang 1 ya. C. Setelah itu di sini simbol terminalnya AB. Dan aturan produksinya kita buat terlebih dahulu. Apabila S diberi inputan A kecil masuk ke dirinya sendiri, oke. Ini ya. Apabila diberi inputan A, kembali ke dia ke A, state A, ini. Dan ingat dia sebagai final state dan juga sebagai start state. Jadi di sini ada empty atau move. Setelah itu, untuk A diberi inputan B, dia masuk ke state B. Untuk yang B diberi inputan A, dia ke C. Diberi inputan A, dia masuk ke C. Diberi inputan B, dia masuk ke A. Dan di sini ada null labelnya. Ingat, ya, di situ karena dia memiliki busur keluar sehingga dia memiliki null label. Begitu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa berkonsultasi dengan Ibu via WhatsApp, ya. Untuk selanjutnya di sini ada contoh 3, contoh 4 dan contoh 5. Oke, di sini bisa kalian pelajari masing-masing di contoh 3, contoh 4, dan contoh 5. Setelah itu di sini Ibu ingin menjelaskan lagi apabila yang diketahui adalah aturan produksinya. Kita diminta untuk membuat transisi FSA-nya. Jadi jangan bingung, kita sudah dipermudah nih. S diberi inputan 0 ke B. Diberi inputan 1 ke A. Ingat-ingat di sini ada null labelnya. Berarti S ini sebagai start state dan juga sebagai final state. Begitu kan ya? A ini juga beri 0 ke dirinya sendiri, beri 1 ke S, 0S, 1A, dan ini pasti ini adalah final state. Berarti itu tanda bahwa dia adalah
final state. Oke? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa dikonsultasikan ke Ibu atau bisa menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam semuanya.